Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pemahaman yang saya ketahui tentang welding joint. Sambungan welding adalah sambungan antara dua logam dengan cara pemanasan, baik dengan logam pengisi atau logam tanpa pengisi. Sambungan ini terjadi pada kondisi logam dalam keadaan plastis atau dalam keadaan leleh. Sambungan welding ini termasuk ke dalam sambungan tetap, tidak bisa dibongkar pasang kecuali dengan cara merusak sambungan tersebut. Nah, dalam proses pengelasan diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama proses welding dengan media panas berasal dari sumber weldingnya itu sendiri, atau fusion welding. Dalam fusion welding ini, bagian-bagian yang akan disambung ditahan pada posisinya, sementara itu logam cairnya disuplai ke sambungannya. Nah, yang kedua yaitu proses welding dengan media yang berasal dari kombinasi panas dan tekanan, atau forging. Dalam welding ini, bagian-bagian yang akan disambung pertama-tama dipanaskan sampai suhu yang tepat dalam sebuah tungku atau tempa, dan kemudian dipalu atau dibentuk. Nah, selain itu ada jenis-jenis sambungan welding. Yang pertama, lap joint atau sambungan tumpang. Sambungan lap joint merupakan sambungan pada proses welding dengan menumpuk dua buah material yang akan disambungkan menjadi satu kesatuan welding. Jenis sambungan ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu single transverse fillet atau welding pada satu sisi. Yang kedua yaitu double transverse fillet atau welding pada dua sisi. Yang ketiga yaitu parallel fillet joint atau welding paralel. Nah, yang kedua yaitu butt joint atau sambungan welding pada bagian ujung benda kerja. Sambungan ini merupakan jenis welding yang proses penyambungan materialnya dilakukan pada ujung kedua benda yang akan disambungkan. Jenis sambungan ini tidak disarankan untuk material yang tebalnya kurang dari 5 mm. Untuk material dengan ketebalan plat 5-12,5 mm, disarankan kedua ujung yang akan disambung terlebih dahulu dibentuk dengan tipe V atau U dan G. Adapun beberapa jenis sambungan yang termasuk sambungan butt joint adalah yang pertama yaitu square butt joint. Nah, yang kedua yaitu single V butt joint. Nah, yang ketiga yaitu single U butt joint. Yang keempat yaitu double V butt joint. Nah, yang kelima yaitu double U butt joint. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu ada T-joint atau sambungan tepi. Nah, sambungan ini merupakan sambungan las yang dibentuk bila dua anggota sambungan diposisikan kurang lebih 90 derajat satu sama lain dengan bentuk T. Umumnya sambungan ini digunakan dalam fabrikasi struktur penopang yang dimana beban yang ditransfer ke bidang bidang yang berbeda kurang lebih 90 derajat. Nah, yang keempat yaitu edge joint atau sambungan sisi. Sambungan ini merupakan sambungan las yang dibentuk bila sisi dua anggota sambungan akan disambungkan. Sambungan ini sering dipakai dalam menyambung struktur penopang dan struktur baja yang pendek. Nah, yang kelima yaitu corner joint atau sambungan sudut, yang merupakan sambungan las yang dibentuk bila dua anggota sambungan membentuk sudut kurang lebih 90 derajat dengan sambungan las yang bagian luar anggota sambungannya. Pada umumnya sambungan las ini sering digunakan pada konstruksi bejana tekan dan tangki. Nah, selain itu jenis proses welding diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu welding SMAW atau shielding metal arc welding. Las busur listrik ini adalah cara pengelasan dengan mempergunakan busur nyala listrik sebagai sumber panas pencair logam. Klasifikasi las busur listrik yang digunakan sehingga saat ini dalam proses pengelasan adalah las elektroda yang terbungkus. Nah, yang kedua yaitu welding GMAW atau gas metal arc welding, yang merupakan proses pengelasan yang dimana sumber panas itu berasal dari busur listrik antara
elektroda yang sekaligus berfungsi sebagai logam yang terumpaan atau filter, dan logam yang dilas. Lasan ini disebut juga metal inert gas welding atau MIG karena menggunakan gas mulia seperti argon dan helium sebagai pelindung busur dan logam cair. Nah, yang ketiga yaitu welding GTAW atau gas tungsten arc welding. Proses pengelasan ini bersumber dari panas yang berasal dari loncatan busur listrik antara elektroda yang terbuat dari wolfram atau tungsten dan logam yang dilas. Nah, yang keempat yaitu welding SAW atau submerged arc welding. Proses pengelasan ini berasal dari busur listrik dan logam cair tertutup oleh lapisan serbuk flux. Sedangkan kawat pengisi atau filter diumpamakan secara bertahap. Pengelasan ini dilakukan secara otomatis dengan arus listrik antara 500 sampai 2000 ampere. Nah, yang kelima yaitu FCAW atau Plug Core Arch Welding Shelf. FCAW ini adalah las busur listrik yang kawat lasnya terdapat flux atau pelindung inti tengah. Las FCAW ini merupakan kombinasi antara proses pengelasan GMAW, SMAW, dan SAW. Dalam pengelasan FCAW ini sumber energinya menggunakan arus listrik DC atau AC yang diambil dari pembangkit listrik atau melalui trafo dan atau bisa juga dari receiver. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.